Halo ladies, saya Dr. Dasti Cahyawari, dokter spesialis dermatologi dan venereologi atau spesialis kulit dan kelamin. Saya bekerja saat ini di klinik Epiderma Hang Lekir dan juga sebagai dosen di Fakultas Kedokteran Universitas Kristen Indonesia. Ladies, pasti nggak nyaman ya ketika wajah tiba-tiba jadi beruntusan. Nah, di episode kali ini saya akan menjelaskan cara mengatasi kulit beruntusan. Sebetulnya beruntusan itu bukan suatu penyakit, tetapi suatu gejala. Kita sebutnya suatu papula. Dia bisa berada di jerawat, di eksim atau dermatitis, bisa karena paparan sinar matahari, atau juga penyakit kulit seperti jamur ataupun bakteri. Nah, penyebab kulit beruntusan sebetulnya bermacam-macam. Bisa juga karena paparan sinar matahari, alergi obat, kemudian mungkin karena jamur atau bakteri. Jadi nggak cuma karena jerawat loh. Oke, beruntusan sebetulnya kalau misalnya peradangannya semakin hebat bisa meninggalkan bekas. Misalnya nih pada jerawat, kalau peradangan makin hebat bekasnya bisa menjadi scar atau bopeng. Bisa juga kalau pada misal dermatitis bekasnya warnanya bisa menjadi kehitaman atau lebih putih dari jaringan kulit sekitarnya. Kulit beruntusan bisa dihilangkan, tapi tergantung penyebabnya. Kalau penyebabnya jerawat, ya kita obati secara jerawat. Tetapi kalau penyebabnya yang lain, kita obati tergantung diagnosisnya. Beberapa memang bisa dihilangkan dan tidak meninggalkan bekas. Tergantung lagi derajat keparahan si beruntusan tersebut. Kalau beruntusannya di jidat saja, misalnya kalau karena jerawat, mungkin saja karena kelenjar sebumnya lebih aktif di situ. Tetapi untuk penjelasan ilmiahnya sampai sekarang tidak diketahui. Tetapi kalau misalnya karena dermatitis atau eksim, bisa saja itu karena dermatitis seboroik atau kelenjarnya di situ lebih aktif karena kamu stres. Memang ada beberapa dermatitis yang daerahnya khusus di dahi saja, seperti itu. Ketika kamu menstruasi, yang aktif adalah hormon perempuan kamu yang akan mengaktifkan kelenjar sebum di kulit kamu. Nah, kelenjar sebum yang aktif ini akan menghasilkan produksi sebum yang lebih banyak lagi. Ketika produksi sebum banyak, akan menyebabkan peradangan di folikel tersebut. Nah, itu yang menyebabkan penonjolan di kulit, sehingga kamu akan merasakan sebagai beruntusan di kulit kamu. Oke, perawatan yang tepat untuk kulit beruntusan kita harus tahu diagnosisnya terlebih dahulu. Penyakitnya apa nih? Apakah karena disebabkan oleh akne? Kalau karena akne, kita obati dengan akne. Tetapi kalau karena eksim, kita obati secara eksim atau dermatitis. Begitu juga pada jamur dan bakteri. Sedangkan kalau misalnya paling sering karena akne nih, ya kita obati dengan akne. Skincare-nya juga harus disesuaikan. Kamu harus pakai sunscreen kalau aknenya tidak parah-parah banget, kecuali akne yang benar-benar meradang merah seluruh wajah. Nah, kemudian kamu juga perlu anti akne. Misalnya, kamu bisa pakai asam salisilat, bisa pakai niacinamide, kemudian kamu bisa pakai azelaic acid. Jangan lupa pakai retinol, itu yang over the counter. Tetapi kalau misalnya akne kamu parah, sebaiknya kamu ke dokter kulit ya. Untuk retinol memang ada beberapa zat yang tidak bisa kamu gabungkan, yaitu salicylic acid atau AHA. Nah, kamu bisa menggabungkan retinol bisa dengan niacinamide atau hyaluronic acid. Itu bagus banget tuh. Tetapi kalau misalnya kamu lagi eksim, ya kamu nggak bisa pakai retinol, nggak akan hilang dengan beruntusannya dengan retinol. Tetapi kalau kamu dengan akne, pakai retinol tuh bagus banget, beruntusan kamu bisa hilang. Bawang putih yang utuh sebaiknya tidak kamu gunakan langsung di wajah. Kalau bawang putih ini kamu geprek dan kamu oleskan, itu masih mengandung asam dan getah. Nah, si asam dan getah ini berat molekulnya masih besar, sehingga ketika dioleskan ke wajah itu akan menyebabkan alergi. Sebaiknya bawang putih kamu makan aja ya. Ladies, jika kulit kamu masih beruntusan dan sulit dihilangkan, sebaiknya kamu segera datang ke dokter pilihan kamu agar kamu mendapatkan penanganan yang tepat. Sampai jumpa di episode selanjutnya. Bye ladies!